Bukan tidak sebelah beda Pak Hakim. Ini yang mulia. Ini bukan saya dan kita semua belajar ilmu hukum. Iya. Ada definisi umum tentang keonaran. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mengikuti? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut nggak bisa. Dia, harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini. Ini bukan perdebatan ya, tolong dipahami. Ini sidang. Ya, ini sidang. Mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Iya, ini sidang. Jadi kita bukan masalah berdebat. Iya, memang iya betul. Ya, iya. Tapi saksi tidak bisa dipaksa bukan mengikuti tidak pendapat dipaksa. saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapi aja di Ya, dalam. ya silakan Untuk apa ditanggapi kita bahwa sekolah saksi ini kalau tidak gitu? benar. Itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi waktu bagi kami untuk menggali. Bang Nabi juga tadi. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Nggih, kita kasih kesempatan. Nggih, kita kasih kesempatan. Silakan. Ya, oleh karena tapi itu. mohon ini ya diperhitungkan lah karena saksi ini kan juga yang mulia. untuk latar belakang saksi juga Terpatok dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran material tidak bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami terserah kami. Iya makanya. Kami. Mohon Dan narasinya kita harus selesai. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya, Pak ya. Pihak terkait ini. PT1 mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis tangan. Oke. Saya masih tulis tangan juga dulu kok Pak. Iya, saat ini masih ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Iya. Lalu yang ini apa gunanya Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran, siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja. Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya ini ijazah saya, ya ini ijazah saya. Ya. Ini nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu. Itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai. Itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan. Banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada yang nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa, yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah melamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah. Kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya.
Kalau memang tidak ada seperti saya, ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat, kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi hakim suruh paksa Jokowi untuk tunjukkan ijazahnya. Nah, teman-teman, dimana kita melihat Jokowi ini panik dan penuh keringat dingin. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana dan begitu juga tanggapan masyarakat di bawah ini. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana mengenai kasus ini. Nah, mantap Bapak Hakim, walaupun mantan presiden, periksa terus. Kalau memang salah hukum saja, sudah menipu rakyat ijazah palsu. Ya, tangkap aja preman-preman suruhan Jokowi yang menghalangi pengacara Suryo untuk mengadili Jokowi. Jangan kasih ampun. Baru kali ini ada pemimpin yang tidak sekolah alias ijazah palsu. Ya, teman-teman, dimana kita melihat hakim ini harus tegakkan untuk meminta ijazah yang asli dari orangnya, harus datang. Nah, ini ijazah tidak pernah nongol, apalagi orangnya. Setiap ada sidang tidak pernah nongol di sidang tersebut. Ya, teman-teman, di mana semua sidang ini hakim meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan barang atau ijazahnya terang-terangan di depan publik. Nah, teman-teman, masalah ijazah berlarut-larut memberikan kesempatan Geng Mulyono untuk buat ijazah baru. Nah, yang sesuai untuk menyempurnakan kejanggalan yang ditemukan tersebut. Ya, dimana kita melihat teman-temannya soal ijazah Jokowi ini, kita sudah muak mendengarnya. Kalau betul merasa Bapak negarawan, apa salahnya ditunjukkan yang asli dan Roy Suryo dan karyawannya bisa dipenjara. Nah, teman-teman semua, dimana kenapa hakimnya tidak menghadirkan dan yang bersangkutan? Coba kalau masyarakat yang mengalami masalah seperti ini pasti sudah ditangkap paksa atau sudah dipenjara. Ya, teman-teman, tetapi berapa kali sidang Gus Nur nggak pernah lihat tuh si Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Ya, dimana memberikan azabnya satu masalah ijazah, dua kereta cepat, belum yang lainnya. Dengan kedua masalah ini aja Jokowi harus jujur, kalau tidak jujur akan bertambah berat. Nah, belum lagi ditambah masalah yang lain. Itulah kalau orang yang tidak pernah jujur pada diri sendiri. Nah, teman-teman, di mana aturan masa tua bersama keluarganya juga bersama cucunya, kini masa tua menanggung beban. Itulah hasil yang kalau orang tidak pernah jujur akan kesalahannya. Nah, teman-teman, dimana kita meminta kepada Pak Prabowo adalah Bapak untuk memberantas korupsi selama Pak Jokowi ini menjabat selama 2 periode, ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, seharusnya Pak Jokowi ini hadir ke pengadilan. Kalau sudah 3 kali dia tidak mau hadir, Jokowi harus dijemput paksa dan bisa dijadikan tersangka ijazah palsu. Ya, teman-teman, nomor 1 di sini adalah kejujuran Pak Jokowi. Berarti kalau dia tidak bisa datang, berarti ijazahnya itu bohong. Terus emang nggak takut azab ya. Nah, bohongi rakyat Indonesia pasti ada balasannya. Ya, di dunia akhirat kelak rakyat. Aturan mantan presiden itu jadi contoh yang baik, teladan bagi rakyat semua. Nah, begitu juga seterusnya teman-teman ya. Nah, betul harus ditunjukkan, itu baru adil. Setelah ditunjukkan terus diuji bareng-bareng demi keabsahannya, barulah itu namanya pengadilan. Nah, teman-teman, Jokowi tidak punya jiwa pemimpin. Seorang pemimpin tidak mau melihat rakyatnya terpecah belah. Nah, mau berkorban jiwa dan raga, apalagi hanya selembar ijazah tersebut. Nah, bukan keringat dingin, tapi ingatlah,
ingin pelongo-pelongo cari pertolongan, tapi semua sudah menyebar luas bagaimana kebohongan Pak Jokowi selama ini. Nah, teman-teman sudah beberapa kali ijazah mau ditunjukkan, tapi sampai saat ini cuman bohong. Terus gimana rakyat mau percaya kepada hakim dan begitu juga kepada Pak Joko Widodo ini? Nah, teman-teman semua, kami percaya Pak Jokowi ini nggak punya ijazah, karena bertele-tele ngaku aja. Kenapa sih susah bener ngakunya kalau ijazahnya palsu, teman-teman ya. Nah, di mana kita melihat Pak Jokowi ini harus menunjukkan semua hasil ijazah atau asli ijazahnya Pak Jokowi ini atas pemimpinan majelis hakim di persidangan. Kalau tidak, ya segera hukum dan adili seadil-adilnya. Nah, teman-teman, di mana kita melihat hakim yang mulai hakim yang adil. Nah, kalau hakim jangan dipanggil mulia haram. Nah, tetapi sudah jelas ijazahnya palsu, terbukti, disuruh tunjukkan ijazahnya saja kok lama amat. Nah, dimana penyebab Jokowi sukanya ngotot tapi nggak pernah mau nunjukkan ijazah aslinya, yang jelas rakyat sudah nggak percaya dengan Jokowi. Sudah terlambat, banyak kebohongan yang dilakukan Pak Jokowi ini, meski tetap jelas. Nah, rakyat sudah tahu bahwa banyak sekali bukti-bukti yang terungkap, di mana termasuk desain pembimbingan yang menyangkal pengakuan Jokowi itu bohong, karena beliau tidak merasa jadi dosen pembimbing. Beliau masih hidup, usianya sudah penuh. Nah, teman-teman semua, apabila Jokowi tidak bisa menunjukkan ijazah, berarti dia tidak punya jati hakim. Nah, ibaratnya harus pintar dan bijak. Hukum itu sifatnya memaksa dan pihak atau paksa. Nah, di mana pepatah mengatakan berani karena benar takut. Nah, karena salah. Kalau benar adalah ijazah menampakkan baru berani, baru benar. Inilah alasan banyak sekali sampai saat ini bertele-tele apakah ia Indonesia negara hukum. Jujurlah, dalam segala hal masa dengan satu orang di Indonesia repot begini berlarut-larut. Apakah saya pusing benar mikirin semua bagaimana kasus-kasus ini. Nah, teman-teman, kalau yang adil pakai hakim internasional, jangan pakai hakim Indonesia. Hakim Indonesia nggak ada yang jujur semuanya. Nah, teman-teman, dimana kita tunjukin silakan hukum berlaku sejujurnya. Kalau tak Anda lakukan, ingat yang salah kalau lakukan akan mengantar tempatmu, anak istri keturunan dan kakek permanen dosanya di akhirat. Nah, teman-teman, bawa aja ke pengadilan internasional di independen, susah amat ngurus satu orang yang ribet ini ya, dimana kita melihat baru di Indonesia dari wali kota sampai presiden, dari wali kota sampai wapres ribut ijazah palsu, kemana aja KPU makan gaji buta. Nah, jelas sekali bahwa pengadilan mana yang kalau penelitinya ijazah si Jokowi ini, teman-temannya, tidak melibatkan Resmon CS, pasti hasilnya bisa direkayasa sehingga hasilnya sangat tidak valid. Nah, dimana malah lebih sangat gaduh dan rusuh. Waspadalah pada gerombolan otak Jokowi berjiwa PKI. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi banyak sekali tanggapan atau komentar di bawah ini yang begitu sangat kita apresiasi dan begitu juga kita kita apresiasi dan begitu juga kita ambil sebuah kesimpulan, teman-teman ya. Nah, teman-teman, di mana kita melihat tadi Pak Jokowi ini diminta hakim menyuruh paksa untuk tunjukkan ijazahnya. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Jangan lupa tetap tonton atau subscribe dan berikan tanggapan Anda di bawah kolom komentar ini. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.